orang miskin itu ada 3 kategori Bapak Dokter. Oh gitu ya. Jadi ada orang yang paling bawah, paling bawah itu sangat miskin, lebih atas itu hampir miskin, ya, terus miskin, ya, ada 3. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan orang yang sangat familiar di dunia persilatan, ya, terutama di wilayah Madiun, wilayah Ponorogo. Persilatan dalam hal ini adalah bagaimana peran beliau sebagai orang yang mampu memberdayakan masyarakat. Jadi bukan dunia persilatan yang sesungguhnya, tapi dunia persilatan dari aspek bagaimana beliau mampu memberdayakan masyarakat. Baik, pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Nanang Cendriono. Selamat sore Bapak Nanang. Selamat sore Bapak Dr. Heri. Alhamdulillah pada siang ini atau sore ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Terus alhamdulillah ini juga pandemi sudah mulai berlalu gitu ya. Di wilayah Madiun Ponorogo sudah aman Pak Cendri ya? Alhamdulillah levelnya sudah turun. Dan sekarang level 3 sudah dihilangkan ya. Level 3 ya alhamdulillah, tapi saran kita ya jangan over dolan-dolan, dikurangi dulu. Betul Pak. Sareh sauntara gitu betul ya. Pak Dokter. Iya. Terima kasih Pak Cendri. Pak Cendri kan sudah malang melintang di pemberdayaan masyarakat. Betul Pak Cendri? Insya Allah begitu. Apa yang diberdayakan oleh Pak Sri? Nah, maaf Pak Cendri ini hampir sama namanya dengan yang pertama tadi Pak Sri, ini Pak Cendri ya. Apa yang sudah diberdayakan oleh Pak Cendri sehingga masyarakat itu benar-benar mampu berdaya dan mempunyai jati dirinya sendiri. Iya. Begini Bapak Dr. Heri, terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu saya mengenal pada saat saya direkrut menjadi pendamping. Jadi pendamping dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu pada tahun 2005. Wah, 2005 itu berarti saya masih dosen muda yang masih imut-imut yang masih banyak penggemar saya. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi dulu begini ceritanya itu. Kebetulan saya itu diajak oleh teman NGO dari LSM di Kabupaten Magetan, yang mana pada waktu itu ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu namanya program PAM DKB 2005. Itu singkatan dari program aksi mengatasi dampak kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jadi intinya bahwa pemberdayaan masyarakat itu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, berupaya untuk istilahnya itu membekali orang-orang yang mungkin nasibnya kurang bagus menjadi miskin itu untuk lebih berdaya gitu Pak. Betul. Jadi begini, di pemerintah kita, jadi baik itu di tingkat pusat maupun di yang paling level bawah itu kan tingkat kemiskinan itu kan bisa dideteksi dari Badan Pusat Statistik. Jadi dari BPS itu kita bisa melihat tingkat kemiskinan lah. Yang digarap oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten, kebetulan pada waktu itu saya di Kabupaten Magetan. Itu adalah yang masuk kategori orang miskin. Orang miskin itu ada 3 kategori Bapak Dokter. Jadi ada orang yang paling bawah. Paling bawah itu sangat miskin, lebih atas itu hampir miskin, terus miskin, ada 3. Itu yang digarap oleh pemerintah itu yang sangat miskin. Data pemerintah yang sangat miskin itu banyak sekali. Itulah yang saya sebagai konsultan boleh, pendamping boleh, itu yang memberdayakan masyarakat sangat miskin itu dengan program-program.
Oke, terima kasih Pak Cendri. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan kan real, sudah pemerintah sudah memberikan istilahnya stimulan atau stimulus-stimulus yang digunakan untuk masyarakat untuk mengentaskan dirinya dari jurang kemiskinan. Tentunya di dalam berinteraksi dengan masyarakat itu kan dibutuhkan suatu strategi yang brilian, yang sangat-sangat enak, sehingga masyarakat desa itu kan mungkin juga susah-susah gampang gitu Pak Cendri, betul. Sehingga perlu adanya suatu langkah-langkah atau strategi. Kira-kira strategi Pak Cendri gimana untuk merangkul masyarakat di sana itu? Jadi begini, saya sebagai konsultan itu diberi by name, by address, by picture. Jadi ada namanya, ada alamatnya. Saya berkunjung ke lokasi bahwa masyarakat miskin tersebut memang berhak untuk diberdayakan. Jadi itu yang akan dibantu oleh pemerintah. Ya, strateginya Pak Cendri, misalkan strategi untuk merangkul mereka itu bagaimana? Apa mungkin perlu pendekatan ikut yasinan, ikut pengajian, atau mungkin ikut gambyong, taruh dan sebagainya itu ya? Kebetulan tidak seperti itu Pak. Gitu ya? Jadi yang saya garap itu datanya sudah ada dari pemerintah itu, jadi dari BPS itu. Jadi itu yang saya verifikasi. Jadi kebetulan misalnya namanya Joko. Joko itu ada masuk ke daftar BPS dan itu dianggarkan oleh pemerintah provinsi. Oke, Pak Cendri, misalkan gini, ada nggak data itu yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya? Ada. Ya, ada banyak juga. Jadi ada data itu yang tidak sesuai. Terus itu bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya kalau misalnya data itu orang tersebut kategorinya itu sangat miskin. Tetapi setelah saya lihat di lokasi itu, misalnya orang tersebut mampu rumahnya sudah keramik, terus itu saya tanya, kok sudah ternyata yang keramik anaknya. Itu terus bagaimana itu? Itu dialihkan Pak. Ya? Jadi itu kita buat berita acara itu dengan kesepakatan Bapak Kepala Desa, akhirnya itu dialihkan Bapak. Oh, bisa dialihkan ke misalkan penerima yang lain gitu Pak? Bisa Bapak Dokter. Jadi istilahnya masih fleksibel, dari data BPS itu masih bisa diegah-eguhkan untuk Pak Jawane kan. Yang penting ya ini ada dasar hukumnya. Ngegah-ngeguhke itu kalau tidak ada dasar hukumnya, saya sebagai konsultan juga nggak berani. Jadi harus ada berita acara resmi, ada tanda tangan Bapak Kepala Desa, itu saya berani melanjutkan. Oke, jadi apa yang dikerjakan, apa yang di planning diberdayakan masyarakat itu memang sudah ada protap yang jelas, alur yang jelas, perundang-undangan yang jelas, sehingga pendamping atau juga konsultan itu benar-benar sudah jelas semua. Kebetulan saya itu bekerja itu mulai 2005, insya Allah sebetulnya ya sampai sekarang ini, sekarang ini jadi konsultan pendamping. Itu saya dalam melaksanakan kegiatan itu punya buku pegangan. Buku pegangannya yaitu Pedum dan PTO. Jadi saya kalau misalnya menyimpang dari pedoman umum dan petunjuk operasional, itu saya tidak melaksanakan. Terima kasih Pak Cendri. Ini ngomong-ngomong Pak Cendri kan sekarang jadi dosen Muhammadiyah juga gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi dosennya itu karena pengabdiannya itu atau karena memang sesuatu dalam tanda petik ada apa-apanya gitu? Ceritanya begini Bapak. Kebetulan background saya itu pendidikan. Saya itu kalau yang namanya konsultan pendamping itu kan diambil dari berbagai disiplin ilmu. Bisa dari teknik, bisa dari ekonomi, dari sosial dan lain sebagainya. Kebetulan lama sekali saya bekerja di pemberdayaan masyarakat. Itu akhirnya saya ingin untuk mengabdikan disiplin ilmu saya yang S1. Jadi saya akhirnya melanjutkan S2. Akhirnya setelah itu saya bisa bergabung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi Pak Cendri ini sudah melintang di pemberdayaan masyarakat. Terus sudah sekian lama gitu.
terus ingin mengabdikan diri Iya, sebagai betul. seorang pendidik. Iya, yang iya. memang seorang pendidik itu mulia, Pak. Betul, Chandri, betul gitu ya. Bapak. Ya, Tugas mulia itu tugas ya mulia. seorang pendidik ini. Walaupun jauh-jauh dari Madiun Iya, ke Ponorogo, iya. tapi tetap semangat, Betul Bapak Dokter. tetap Iya. bergairah, tetap Iya, ceria iya, gitu. iya. Nah, sekarang resepnya gimana Pak Chandri? Kok masih bisa ceria? Saya melihat banyak dosen yang masih muda-muda tapi asam uratnya sudah tinggi. Oh, ya. iya. Kayaknya itu pola pikirnya dan sebagainya itu waduh terlalu Ya, kita kembalikan ke gitu ya. kegiatan saya sebagai pemberdayaan masyarakat itu tadi. Gitu ya. Jadi saya itu setiap saat berkunjung ke daerah, jadi perlu saya ceritakan ya. Jadi saya itu kalau mulai 2005 ya tadi Pak Dokter ya, itu saya mendampingi masyarakat yang kurang beruntung itu di 235 desa. Wah, Ya, banyak banget jadi ya. itu di Kabupaten Magetan itu ada 235 desa. Insya Allah dari 235 desa itu selama 10 tahun tapi Pak Dokter. Gitu ya? Jadi bukan setahun tapi selama 10 tahun. Saya 10 tahun sampai 2015 itu saya kunjungi satu persatu ya, gantian Ini itu. Seandainya Pak Chandri ini berminat nyalon bupati itu kayaknya sah. Lah, gitu. iya. Kayaknya loh ya. Akhirnya begini Pak Dokter. Ya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu bukan menyalonkan bupati, mesti direkrut jadi tim sukses calon bupati ya. Iya, ini biasanya memang Ya. apa itu anunya apa amplopnya luwih kandel biasanya seperti itu ya ini sesuatu yang luar biasa Iya. Pak Chandri gitu ya. Ya sekarang di Fakultas Ekonomi Pak Chandri benar? Iya, alhamdulillah iya. di Fakultas Ekonomi Fakultas dan Ekonomi. kebetulan jadi dosen itu ya sangat ada hubungannya dengan kegiatan saya sebelumnya, Oh, gitu yaitu ada Tridharma Perguruan Tinggi itu Pak Dokter gitu ya. ya. Oke, Jadi oke, saya itu bisa penelitian, bisa pengabdian, dan bisa mengajar di sini. Gitu. Jadi gini Pak Chandri, Iya. kalau saya tadi bertanya tentang strateginya untuk apa istilahnya rangkul masyarakat agar berdaya itu kan perlu energi yang Iya, tinggi, betul. harus mendekatkan diri, harus Iya. rogoh hatine, Betul, ya. Hatine apa jupuk hatine, apa ngepek Begini, hatine, ya, gitu. jadi sebetulnya kalau kita melihat masyarakat di bawah itu Pak Dokter, itu kita itu sangat beruntung dengan kondisi kita seperti ini. Nah, Ya, jadi kita itu kalau melihat masyarakat di bawah yang kurang beruntung itu sangat banyak dan itu sebetulnya bantuan-bantuan dari pemerintah itu sebetulnya juga tidak sedikit. Oh, gitu ya. Tapi banyak yang tidak tepat sasaran. Ya. ya. Jadi tugas saya itu sebagai konsultan pendamping itu ada 3. Jadi menempatkan sasaran bantuan, ya, jadi tepat sasaran. Ya. Yang kedua adalah tepat waktu, jadi waktu menyampaikan bantuan, memberdayakan masyarakat itu. Yang ketiga adalah tepat manfaat, berarti saya bisa mengentaskan masyarakat tersebut dari kategori yang pertama tadi saya sampaikan sangat miskin meningkat. Ya, biar menjadi tidak sangat miskin. Kira-kira dari dana pemerintah yang sudah digelontorkan mungkin aja ya Iya. lumayan besar. Iya, ya. iya. Kira-kira persentase keberhasilan berapa Pak Chandri? Ya, kalau kita dilihat dari persentase keberhasilan juga tidak bisa langsung kita ambil Dari sangat miskin. sangat menjadi miskin itu ya suka-suka sebetulnya pasti ada tapi Ya, jadi ada, tapi ya. pasti ada. Jadi program-program pemerintah yang banyak sekali. Jadi program pemerintah tentang kemiskinan itu kan ada yang namanya PKH, ada yang namanya Jatim Puspa, ada yang dulu itu namanya PPIP. Kalau saya itu kebetulan mulai dari PAM DKB itu, terus Jalin Kesra, itu jalan lain menuju kesejahteraan rakyat, terus Jalin Matra, jalan lain menuju masyarakat sejahtera, Wah, terus namanya sekarang keren-keren namanya gitu ya. Jatim Puspa. Wah, Ya, gitu ya, ya, Oke, begitu. Pak. terima kasih Pak Chandri atas Ya, ya. Nanti bisa dilanjut ya. Dan juga sudah mengabdi pada masyarakat. Iya. Tentunya masyarakat selalu berdoa, ya Iya. Allah semoga Pak Chandri selalu sehat. Amin, ya. amin, 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 Pak Chandri amin. sudah Amin. mengabdikan diri di masyarakat. Iya, iya. Semoga
banyak rezekinya. Amin Pak awet Dokter ya. muda gitu Amin ya. amin amin. Walaupun rambutnya sudah memutih ya. Nggak apa-apa. Tapi pikirannya masih muda ini. Iya. Rambut putih itu kan apa ya, suatu identitas Iya. bahwa kita harus banyak berserah diri. Oh iya 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 iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Jadil atas kehadirannya. Oke ya terima kasih. Baik, terima kasih. Bincang-bincang kita sudah banyak sekali manfaatnya, Iya, iya, yang iya. insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Dan amin, kita punya semangat baru bahwa di Fakultas Ekonomi ini mencoba memberikan podcast tentang dosennya. Iya. Semoga nantinya bisa bermanfaat. gitu Insya ya. Allah begitu. Semoga banyak yang melihat konten kita itu sehingga ya bukan pencitraan, bukan, tapi Iya. ada sesuatu yang bermanfaat, ada Iya. sesuatu yang berguna, Iya. dan tentunya juga ada ilmu di dalamnya. Iya. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir Pak Nanang Cendri ini dengan Iya. wawasan dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi generasi muda. Insya Allah Dosen-dosen begitu, muda iya. ya jangan terlalu ngelokro gitu ya. Iya, iya, Contohlah Pak Nanang Cendriono ini gimana bisa memberdayakan masyarakat di wilayah Magetan, Di Ponorogo, wilayah Madiun. Magetan, Ponorogo dan Madiun. Madiun, ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Cendri, Ya. semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih ya. Salam kompak selalu dan Fakultas Ekonomi Selalu sukses dan berprestasi. Ya. Terima kasih. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.